makam-makam palsu yang dibuat, patilasan yang dibuat makam. Karena hari ini kita koordinasi dengan pihak MUI dan lain-lain supaya wilayah Pelabuhan Ratu ini jangan sampai terjadi lagi kan gitu. Pembuatan makam-makam palsu itu sekarang banyak, bukan hanya di situ saja, banyak daerah mana Karanghau itu banyak sebetulnya. Banyak, masih ada lah. Lalu bagaimana Kang untuk upaya dari warga setempat agar kasus serupa tidak terjadi lagi nih Kang? Berupaya intinya kita meminta ke pihak pemerintahan atau pemberwajib supaya ada penyusuran lah gitu kan ke tempat patilasan, terus tempat wilayah Pelabuhan Ratu lah supaya itu bertindak gitu kan, atau dinas 41 makam palsu yang diduga kuat dijadikan tempat pesugihan. Warga di kawasan Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam keramat palsu yang diduga sengaja dibangun untuk mencari keuntungan sendiri. Makam keramat palsu yang berada di tengah hutan karet yang masih produktif tersebut kerap didatangi sejumlah orang yang diduga akan mencari pesugihan. Dia memang makam keruhun. Resah dengan keberadaan makam keramat palsu tersebut, warga bersama ulama dan budayawan membongkar makam palsu tersebut. Selain itu, warga juga membongkar dan membakar sejumlah bangunan yang dijadikan padepokan. Pemilik lahan kebun karet, Eni Suhaimi, mengaku selama ini lahan tersebut disewa oleh seorang pria dari Banten. Dia bilang katanya mohon izin di sini bikin saung untuk ngademin pikiran sambil jarah. Nggak tahu mau bangun makam ini itu ya saya persilahkan. Terus saya izin ke Haji, ke kakak saya. Boleh kalau mau bikin saung mah, cuman jangan terlalu lama. Gitu. Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu, karena kan Umi mah di warung terus tiap hari kan jualan. Jadi kan baru kali ini yang saya tahu gitu ada makam di sini. Sementara itu, petugas kepolisian Polres Sukabumi mengamankan J agar tidak menjadi korban amukan warga yang tengah emosi. berdugaan berdukunan, namun masih kita dalami. Di sini terdapat juga ada makam palsu yang diduga makam palsu yang kita dalami. Sementara kita mengamankan yang bersangkutan demi keamanan dan keselamatan yang bersangkutan daripada amuk massa. Hanya dibawa dulu ya. Kita dalami dulu, kita bawa ke Mako. Kan kita dalami seperti apa motif dan dia niatnya gitu. Usai pembongkaran makam keramat palsu tersebut, warga bekerja sama dengan pihak terkait akan melakukan pengawasan ketat di wilayah mereka tinggal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Selamat pagi, Mas. Kang Firman, sudah berapa lama sebenarnya makam palsu tersebut dibuat di sana dan bagaimana awal kronologis penemuan makam itu, Kang? Ya, itu makam itu sebetulnya sudah ada sekitar 6 bulanan ya, Mas. 6 bulan lebih gitu makam itu. 6 bulan lebih, terus hari Kamis kita ada laporan dari warga, karena warga itu tidak berani menelpon sebagai paguyuban kan gitu. Kita datang hari Kamisnya itu juga langsung ke lokasi dan memberitahukan kepada pihak kepala desa dan pihak berwajib lah supaya itu ditindak gitu. Berarti selama ini apakah makam itu benar adanya atau memang sengaja dibuat untuk dilakukan pesugihan, Kang? Nah, itu sebetulnya makam palsu ya yang dibuat itu, makam palsu itu. Karena di situ tidak ada makam ataupun makam keramat, itu tidak ada. Lalu kenapa baru sekarang, Kang, akhirnya ditemukan kejadian makam palsu ini? Apakah memang selama ini warga tidak terlalu curiga dengan kedatangan beberapa orang asing yang untuk melakukan pesugihan di sana, Kang? Ya, itu sebetulnya kecolongan ya. Kalau bicara itu kecolongan ya, pihak desa dan pihak setempat itu kecolongan ketika izinnya tadinya membuat saung-saung kan sudah lama itu, terus terjadinya lah pembentukan makam-makam yang ditakutkan karena sekarang banyak jaring-jaringan yang itu ke harta karun, ke UB, itu yang jadi masalah, Mas.
Kalau di sekitar area sana memang apakah dalam area yang dekat ini memang ada makam keramat atau seperti apa kondisi di sana, Kang? Oh, kalau makam keramat itu itu di apa namanya Patilasan itu ada yang namanya Gunung Tangkil itu ada, betul itu. Kalau di sekitar situ tidak ada. Ketika melakukan pembongkaran sendiri, sejauh mana kemudian masyarakat sana ikut melakukan pembakaran dan pembongkaran makam keramat palsu, Kang? Iya, karena masyarakat itu memuncak kemarahan lah, karena kan di situ bukan orang asli situ, terus bisa terjadi kan ditakutkannya itu ada penyimpangan ya, Mas. Itu aja masyarakat. Apakah selama ini juga warga setempat tidak merasa curiga dengan pelaku yang membangun makam palsu ini, Kang? Tidak, karena kan itu wilayah itu kan jauh dengan pihak RT RW itu jauh, pembatasan itu kan dari gunung kan, jauh dengan warga lah sebetulnya itu lumayan. Apakah ini baru pertama kali, Kang, terjadinya kasus makam keramat palsu di sana? Atau sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang serupa? Iya, itu tahun 2010 kalau nggak salah pernah terjadi itu makam-makam palsu yang dibuat, Patilasan yang dibuat makam. Karena hari ini kita koordinasi dengan pihak MUI dan lain-lain supaya wilayah pelabuhan Ratu ini jangan sampai terjadi lagi kan gitu. Pembuatan makam-makam palsu itu sekarang banyak, bukan hanya di situ saja, banyak daerah Karanghau itu banyak sebetulnya. Banyak, masih ada lah. Lalu bagaimana, Kang, untuk upaya dari warga setempat agar kasus serupa tidak terjadi lagi nih, Kang? Berupaya intinya kita meminta ke pihak pemerintahan atau pemprov supaya ada penyusuran lah gitu kan ke tempat Patilasan, terus tempat wilayah pelabuhan Ratu lah supaya itu bertindak gitu kan, atau dinas